Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rahmi, NPM 2208260161 izin memulai presentasi mengenai keratitis. Izin memulai presentasi remediasi blog Special Sense dengan judul keratitis. Sebelumnya saya akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma wa zidni fahma amalan sholihah amin. Pertama dari definisi keratitis terlebih dahulu. Keratitis adalah peradangan pada korea yang dapat menyebabkan nyeri, kemerahan, dan gangguan penglihatan. Kondisi ini dapat mengancam penglihatan jika tidak ditangani dengan cepat. Etiologi dari keratitis sendiri itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, jamur, dan parasit. Penyebab dan infeksinya itu bisa disebabkan oleh adanya trauma, alergi, penggunaan kontak lensa ini biasanya itu disebabkan oleh bakteri juga. Jenis-jenis keratitis sendiri terbagi empat. Yang pertama itu keratitis bakteri. Dia ini cepat berkembang sering pada penggunaan lensa kontak. Etiologinya itu bisa disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae. Untuk gejala khasnya, dia itu dijumpai nyeri yang hebat, mata merah, fotofobia, lakrimasi, dan penurunan visus, muncul hipopion. Untuk faktor resikonya, dia ini sering disebabkan oleh karena penggunaan lensa kontak, adanya trauma, dan operasi okular. Dan operasi okular juga dapat menyebabkan keratitis bakteri. Untuk keratitis virus, dia ini sering disebabkan oleh herpes simplex. Selain herpes simplex, dia juga bisa disebabkan oleh varicella zoster. Gejala untuk membedakan varicella zoster dan herpes simplex dari gejala itu, pada herpes simplex nyerinya itu lebih ringan, mata dijumpai juga mata merah, sensasinya itu berpasir dan dijumpai lesi dendritik khas pada kornea. Gejala pada varicella zoster virus, dia ini nyerinya lebih tajam, dijumpai vesikel area nervus trigeminal dan tekanan intraokularnya itu meningkat serta dijumpai juga uveitis. Untuk keratitis jamur ini umumnya akibat trauma dengan bahan organik. Etiologinya Fusarium aspergillus dan Candida. Dia ini gejalanya hebat. Gejalanya itu nyeri yang hebat. Riwayat trauma dengan benda organik seperti yang saya bilang tadi, contohnya itu seperti ranting. Kemudian dijumpai ulkus yang berbatas tidak tegas. Khasnya ini sering dijumpai pada daerah tropis dan sering terjadi pada petani. Keratitis parasit terkait dengan lensa kontak yang terkontaminasi. Gejala khasnya ini nyeri luar biasa hebat. Infiltrasi stroma berbentuk cincin bisa menyerupai herpes namun akan memperburuk dengan antivirus. Faktor risikonya pemakaian kontak lensa yang tidak steril, kontak dengan air kolam atau tanah. Untuk patofisiologinya itu pertama terjadi cedera epitel kornea yang membuka jalan bagi mikroorganisme yang masuk sehingga terjadi invasi patogen ke dalam stroma kornea. Patogen yang masih masuk itu bisa seperti bakteri, virus ataupun parasit ataupun jamur. Kemudian terjadi respon imun yang menyebabkan peradangan sehingga terjadi ulkus di kornea sehingga menyebabkan nyeri, gangguan penglihatan, dan risiko komplikasi. Untuk cara mendiagnosa keratitis itu pertama, pada pemeriksaan fisik lokalisata itu pertama kita melihat apakah dijumpai mata merah atau tidak, apakah dijumpai. Pertama kita kan akan melakukan pemeriksaan lokalisata pada mata. Pertama dijumpai apakah pada palpebranya pembengkakan, apakah dijumpai pada konjungtiva tarsalis, konjungtiva bulbinya kemerahan atau dijumpai kelainan lainnya, sehingga untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Setelah itu, kita bisa melakukan pemeriksaan
COA untuk melihat eee, apakah dia dijumpai dalam atau dangkal. Kemudian kita juga bisa melakukan funduskopi untuk menyingkirkan, diagnosis lainnya. Setelah melakukan itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan Snellen chart untuk melihat apakah visusnya normal atau turun. Setelah melakukan itu kita bisa melakukan pemeriksaan klinis dengan slit lamp untuk melihat korneanya juga seperti tadi yang di lokalisata. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan mikroorganisme dan kultur cairan kornea jika dijumpai. Kemudian bisa melakukan tes sensitivitas terhadap obat untuk menentukan terapi, untuk menghindari adanya, alergi obat. Kemudian pemeriksaan tambahan seperti fluorescence staining. Untuk tata laksana keratitis, pada keratitis bakteri bisa diberikan antibiotik topikal seperti fluoroquinolone, contohnya itu seperti mofifloxacin dan levofloxacin. Bisa juga diberikan Fortivit antibiotik dengan gabungan cefazolin 5% dan tobramycin 1,3% atau vancomycin 5% ditambah dengan cefrazidin 5%. Ini tuh untuk infeksi yang berat. Untuk keratitis, selain itu keratis bakteri bisa juga diberikan anti nyeri seperti contohnya NSAID. Kemudian, untuk keratitis virus bisa diberikan antivirus topikal seperti acyclovir 3% 5 kali sehari dan, ganciclovir gel 0,15%. Selain itu bisa juga diberikan lubrikan atau air mata buatan. Selain itu pada keratitis jamur kita bisa memberikan poliheksanid 0,02% dan NSAID oral juga. Kemudian, untuk, tata laksana dan farmakologinya itu bisa diberikan penghentian penggunaan lensa kontak selama pengobatan, perawatan luka dan menjaga kebersihan mata, kemudian terapi suportif seperti kompres hangat, kadang diperlukan intervensi bedah jika kerusakan luas. Baiklah, sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan membaca doa terlebih dahulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.